Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 jam 8.51. Jadi saya akan memberikan nasihat untuk istri saya. Ada 10 nasihat untuk dia. Yang pertama, jangan salah curhat. Jadi kalau misalkan punya masalah dalam keluarga, itu jangan salah curhat. Apalagi dengan lawan jenis. Itu berbahaya. Karena predator-predator itu, khususnya laki-laki ya, dia akan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada di rumah tangga. Misalkan dia tahu suaminya kasar, galak, dan lain sebagainya. Nah, dia itu akan mencari perhatian nanti. Nah, akhirnya kamu akan luluh dengan sikap dia yang hanya ya berpura-pura lah seperti itu. Karena kalau orang masa pacaran itu kan masa berpura-pura, penuh kebohongan, ya. Karena dia punya tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ngeladenin. Kalau misalkan seorang laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki itu suka sama si perempuan. Kalau si perempuannya itu tidak ngeladeni, dia pun nggak akan mau. Karena dia nggak suka gitu, nggak suka. Tapi kalau diladeni ya jadilah nanti yang disebut dengan cinta terlarang. Terus yang ketiga itu jangan dendam. Nah, untuk istri saya, kalau punya masalah atau dendam, itu hidup nggak akan bahagia. Hidup kita itu nggak akan bahagia. Jadi dendam itu emosi, ya. Dendam itu emosi, ya, termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang sama agama. Jadi nggak usah dendamlah sama orang, karena dendam itu tidak akan membuat Anda bahagia. Yang keempat, jangan mencari kenyamanan pada orang lain. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah rumah tangga, kita nggak usah nyari orang lain. Bicarakanlah dengan suami. Kenapa tidak nyaman? Komunikasikan aja. Komunikasikan dengan suami. Rasa nyaman itu lebih baik dengan suami daripada dengan orang lain. Karena hidup itu ya berbuat baik aja, nggak usah macam-macam. Hidup itu seperti air, mengalir aja. Kalau kita berbuat baik, hasilnya pun akan baik. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kita harus bersyukur. Hidup kita harus bersyukur. Kita sudah punya anak, kita sudah punya rumah, kita sudah punya kendaraan, kita punya fasilitas. Ya bersyukur aja. Jangan pernah mengeluh, jangan dendam, jangan benci. Bersyukur aja hidup, karena hidup itu pilihan, ya. Dengan rasa kita bersyukur, itu tidak akan ada rasa-rasa kekurangan apa, itu nggak ada. Yang ada cukup. Jadi nggak usahlah mencari-mencari kelemahan orang. Setiap manusia pada dasarnya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Itu yang poin kelima. Dan yang poin keenam tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalau masa pacaran itu masa pura-pura atau masa kebohongan. Jadi ditutup-tutup itu segala sesuatu. Yang kekurangan-kekurangan dia itu ditutup-tutupi. Nah, itulah masa-masa pacaran. Akan indah emang masa-masa pacaran itu. Nanti ketahuannya setelah berumah tangga. Terus poin yang ketujuh yaitu
apa ya? Kenapa sih orang membuat cinta terlarang ya atau berselingkuh lah ya? Ada 4 poin sebetulnya yang memicu itu. Yang pertama perhatian. Jadi orang itu memberi perhatian ya diladenin juga sama kita. Ya, ngapain lah gitu. Ngapain kita memberikan perhatian terus diladenin. Ya. Yang keduanya itu ada rasa ketertarikan, rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Oh dia begini, dia cakep, oh dia kaya. Tapi kalau kita sadar, kita sudah berumah tangga, punya anak, punya suami, hilangkanlah hal itu. Yang ketiganya, nawarin solusi. Kita punya masalah dalam rumah tangga. Nah, akhirnya terjadi apa? Dia menawarkan solusinya begini, solusinya begini. Nah, ya itu udah parah gitu. Makanya tadi kembali ke poin awal itu, jangan salah curhat. Jangan salah curhat. Curhatlah dengan suami. Nah, yang keempat itu, jangan memasarkan diri. Kita sudah kita sudah laku. Ngapain kita masarkan diri? Seolah-olah kita nggak laku. Jadi jangan memasarkan diri, mencari orang lain gitu. Yang ada aja manfaatkan suami dengan kelemahan dan kelebihannya, ya manfaatkan aja gitu. Bicarakan, komunikasikan. Yang poin selanjutnya, kalau misalkan kamu menyesali akan perbuatan, ya, menyesali perbuatan, gak akan mengulanginya lagi, kamu juga gak akan ada pembelaan. Karena kamu gue begini, karena kamu gue begitu, enggak. Jadi kamu menyesali diri, terus ya udah berubah, nggak usah pembelaan. Ya udah, gue salah, gue terima, dan gue nggak akan lakukan pembelaan lagi. Yang poin selanjutnya, yang ke-9, kalau masih menyalahkan saya, berarti kamu itu tidak benar-benar mencintai saya. Kamu tidak berpikir masalah keluarga. Jadi nggak usahlah menyalahkan orang lain. Oke, yang terakhir, yang ke-10, untuk pesan untuk istri saya itu, kita bicara solusi ke depannya. Jadi misalkan dengan kejadian seperti ini, anggaplah ini kejadian pembelajaran hidup saya dan kamu. Kita bicara solusi. Misalkan kamu nuduh aku misalkan berselingkuh dengan teman kantor atau apa, ya udah, HP aku pegang aja sama kamu, HP kamu sama aku. Udah gitu aja. Jadi di dalam rumah kita pun harus ngobrol, harus sharing. Di luar rumah ya kita jalan, obrolkanlah tentang kita dan keluarga. Kalau masalah handphone, kan selama ini kan solusinya kalau kita di rumah itu ngumpul tapi masing-masing pada main handphone. Nah, kita tidak ada komunikasi. Terus masalah handphone masing-masing. Ya kalau untuk bicara solusi silahkan aja geletakin, HP aku pegang, HP kamu pegang, sama-sama pegang aja gitu. Masalah anak gimana gitu. Ya, intinya mah kita belajar dari kesalahan. Aku pun hanya berpesan, kalau misalkan kamu balik lagi, ya aku sabarlah menjalani ini semua. Kalau kamu tidak balik lagi juga, aku ikhlas. Aku juga ikhlas. Jadi cuman punya ilmu itu aja, 2, sabar dan ikhlas. Kamu balik, aku sabar. Aku mau merubah diri, aku sudah berubah. Anggaplah ini pengalaman. Tapi kalau kamu nggak balik lagi juga, aku ikhlas. Ya sudahlah. Kita juga pada dasarnya dilahirkan sendiri, apa-apa sendiri. Aku ikhlas. Silahkan. Gitu. Cuman aku hanya mengingatkan, jangan sampai ada penyesalan nanti di belakang hari. Kalau penyesalan itu adanya di belakang,
kecuali pendaftaran adanya di depan. Ya, oke. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Mungkin ada 10 pesan buat istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.